Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali di channel DCTV hari ini. Kali ini kita akan melupakan dulu untuk Kaisang dan Gibran. Tetapi kita akan melihat survei untuk Pilgub di Jawa Tengah. Ini nampaknya agak seru sekali. Jadi kita masih bersama dengan Bang Opung Parbulak. Ya, kita akan melihat videonya sama-sama dan seperti biasa tahan tawanya dan siapin kopinya. Selamat menyaksikan. Kalian udah tahu hasil survei di Jawa Tengah? Kalian kita tahu berarti lagi udah banyak. Belum bang, belum lihat saya. Ya udah, kalau yang udah tahu diam-diam aja lah. Aku mau ngasih tahu sekali lagi nih. Tapi ingat ya, bagi yang belum tahu, kalau aku kasih tahu jangan kasih tahu sebelah. Ribut nanti. Ya enggak lah, masuk dibut bang. Repot. Oh. Begitu tahu hasilnya, dibilanglah nanti itu survei abal-abal. Dibilang lagi itu survei bayaran. Tapi kalau hasilnya mereka lebih tinggi, mereka katakan memang betul itu lembaga survei yang kredibel. Makanya kalau mau kredibel, ya bikin lembaga survei sendiri aja lah. Yang disurvei orang-orangnya aja sekalian. Jangan random, ya kan, semua anggota PDIP itu aja disurvei 100%. Nah, jadi lembaga survei Poltreking ya, salah satu lembaga survei independen, ingat ya, independen ya, sudah mengeluarkan angka ya untuk hasil survei di Jawa Tengah ya. Jadi untuk pasangan Ahmad Lutfi Tads Yassin itu mereka mendapatkan angka 52,2%. Dan untuk Andika Perkasa mendapatkan angka 31,4%. Mantap juga. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau bisa kita nilai ya, ada nggak jauh perbandingannya guys. faktor kenapa Ahmad Lutfi lebih unggul daripada Andika Perkasa. Ya, Ahmad Lutfi yang udah pertama terkenal ya. Ahmad Lutfi itu sudah lama berkarir di Jawa Tengah. Bisa dikatakan lebih dari 20 tahun lah ya. Dari sejak 2008 saja dia sudah Kapolres ya, Kapolres Kabupaten Batang. Setelah itu dia menjadi kalau nggak salah jadi Wadir Intel ya. Setelah itu jadi Wadir Intel. Setelah itu tahun 2011 menjadi Wakapolresta Surakarta. Baru setelah itu 2014 menjadi Kapolresta Surakarta. Setelah itu beberapa saat kemudian dia menjadi Wakapolda Jawa Tengah. Setelah itu menjadi Kapolda Jawa Tengah. Jadi total pengalaman di Jawa Tengah ya? Dari 2008 dia menjadi Kapolres sampai ke Kapolda ada sekitar 16 tahun. Jadi bisa dikatakan sudah 20 tahun lebih dia malang melintang di Jawa Tengah. Wah, ini sudah bisa dipastikan ini. Ya, itu dia. Pengalamannya luar biasa. Sedangkan Andika Perkasa baru sekarang dikenal. Memang betul, secara skala nasional Andika Perkasa lebih terkenal daripada daripada Ahmad Lutfi. Tapi masalahnya sekarang kita mau memilih gubernur Jawa Tengah, bukan mau memilih presiden. Itu masalahnya. Kalau calon presiden orang ini dua, bisa jadi Andika Perkasa lebih unggul dari Ahmad Lutfi. Sekarang ini pertarungan mau menjadi calon gubernur. Itu masih satu itu. Jadi kalau dikatakan kalau untuk Andika Perkasa sih memang kampungnya di situ. Kalau tidak salah satu orang tua yang entah bapaknya entah mamanya itu dari Kabupaten Malang ya. Ya, tapi kalau untuk kiprahnya di Jawa Tengah itu ya lebih banyak Ahmad Lutfi lah. Walaupun beliau itu lahir dari Surabaya ya. Jadi kalau untuk Medan di daerah Jawa Tengah ya, dan juga apa pemetaan permasalahan yang ada di Jawa Tengah, aku rasa Lutfi sudah menguasainya. Iya, udah 20 tahun. Ya iyalah, udah 20 tahun wah. 20 tahun luar biasa sih. Udah ngelotok. Dan lucunya lagi tahu enggak kalian ya, waktu itu pernah lah ada bukan talk show sih, tapi lebih kepada wawancara pendukung juru bicaranya Ahmad Lutfi dan juru bicaranya Andika Perkasa. Apa yang dikatakan juru bicara Andika Perkasa ya Bapak Andika Perkasa itu juga sudah mempelajari statistik permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Ahmad Lutfi ya, coba bayangkan Andika Perkasa baru mempelajari, Ahmad Lutfi udah malang melintang. Udah ngelotok palanya. Udah lebih 20 tahun nggak perlu belajar. Andika Perkasa masih mempelajari apa-apa saja program unggulan. Itu makanya aku bilang dari situ aja sudah menang poin Ahmad Lutfi.
Ada kemarin yang komentar, Opung nggak perlu kau komentari daerah orang sana, komentari aja kampungmu katanya. Yang komentar seperti itu tahu kalian? Titik Margatobi. Tetangga. Berarti satu Iya, kampung tetangga. juga itu. Kok jadi yang sewot dia? Kalau misalnya dikatakan ya yang komentar tuh titik Joko Susanto, baru mikir juga aku kan begitu. Tapi Nggak Mulyono aja kan? juga, ya ini semua kan sudah konsumsi publik berita ini dan semua berhak dan boleh untuk mengomentari. Ya, selama kita tidak melakukan praktek-praktek kebohongan, ya memberitakan berita bohong, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ku bilang Ahmad Lutfi di di daerah Jawa Tengah 20 tahun bohong itu enggak kan? Kecuali kalau ku bilang Andika Perkasa ya sudah malang melintang di Jawa Tengah sekitar 20 tahun, itu bohong. Itu yang bohong gitu loh ya. Nah, jadi itu satu faktornya. Bisa dikatakan sudah berpengalaman lah, experience-nya udah banyak. Jadi kalau pemetaan masalah, Ahmad Lutfi udah nggak diragukan lagi lah ya. Taj Yassin wakilnya ya adalah merupakan incumbent dari wakil gubernur periode sebelumnya. Itu dia. Dan ingat, biasanya seorang incumbent itu mereka itu mempunyai pengikut yang loyal. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan dan sudah melihat apa yang menjadi pekerjaan dari seorang incumbent itu. Ya, apalagi dia mempunyai track record yang baik, tidak pernah korupsi, tidak pernah menyelewengkan dana-dana pemerintah, dan paling penting tidak pernah nonton bokep. Tahu dari mana kok? Jangan barbar bang. Karena dia nggak pernah ngaku di podcast. Kecuali kalau dia pernah ngaku di podcast, baru gue bilang dia pernah. Iya kan gitu. Kalau misalnya kita yang nggak tahu, nggak lihat, lain cerita lah itu, karena nggak ada bukti dan tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Iya kan begitu. Iya kan, yang penting itu nggak ya, karena salah satu nilai dari Tas Yassin itu adalah nilai-nilai religius. Kan malu tokoh religi nonton bokep, Pak. Kalian jangan ketawa. Kenapa? Teringat sama seseorang ya. Aku siapa itu pemainnya? Ya, kalau Pak Ahmad Lutfi nanti setelah selesai ya dari jadi Kapolda jadi gubernur, dan dia akan mencalonkan diri menjadi presiden, mana tahu kan? Dia nggak akan pernah mau ngaku-ngaku nonton bokep, nggak akan pernah mau. Dia akan menjaga adab dan martabatnya, biar tahu kalian. Itu dia ya. Baru selanjutnya ya. Untuk pasangan Ahmad Lutfi ini ya, mereka mendapatkan dukungan dominan dari warga NU dan Muhammadiyah. Itu dia ya. Dari warga NU sendiri, mereka itu ada sekitar 75% mengarahkan suaranya Ahmad Lutfi. Dari warga Muhammadiyah sendiri, kalau tidak salah, mereka itu mendukung mereka, ya bisa dikatakan memberikan arahan suaranya itu sekitar 45%. Ya, kalau aku bilang lah lumayan lah, luar biasa lah. Ya. Gitu dia. Inilah untungnya ketika seorang calon militer ya mengambil calon wakil juga dari religius. Jadi ingat, Indonesia ini masih perlu sosok religius. Apalagi Jawa Tengah. Karena biar tahu kalian ya, karakter pemilih di Jawa Tengah itu ya masih banyak yang memilih berdasarkan tokoh ya. Mereka itu kalau misalnya ketokohan seseorang itu kuat ya, maka mereka akan cenderung melirik calon tersebut. Gitu dia. Ya, setelah itu apa? Ya, setelah itu ya pemilih milenial dan juga Gen Z ya itu cenderung memilih Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ini ya, banyak yang belum tahu penggolongan mana milenial, mana Gen Z ya. Kalau milenial itu kelahiran dari sekitar tahun 81 sampai tahun 97 ya, 81 sampai tahun 97 itu
termasuk golongan milenial, ya kan. Setelah itu dari 97 sampai 2007 itu termasuk golongan pemilih Gen Z, ya. Jadi kalau untuk pemilih milenial sendiri itu totalnya itu ada sekitar 32% dari jumlah semua DPT. Ingat ya, 32%. Jumlah DPT yang ada di Jawa Tengah itu sekitar 28.400.000 pemilih, sekitar itu, ya, bahkan lebih, ya. 32% dari 28 juta dapatlah angka sekitar 9 juta pemilih milenial. Dan untuk Gen Z sendiri, ya, untuk Gen Z sendiri itu ada sekitar 20, sekian persen. Dan kalau dikalikan dengan 28 juta, berarti pemilih Gen Z itu ada sekitar 5 juta sekian. Itu dia. Dan kalau di total ada juga survei mengatakan bahwasanya kelompok milenial dan Gen Z mendominasi pemilihan di Jawa Tengah hampir sekitar 60%. Jadi sudah terjawab, ya, bahwasanya milenial dan juga Gen Z itu mengarahkan suaranya ke Ahmad Lutfi. Jadi jangan ada lagi nanti teriak curang-curang. Ini orang-orang tua ini yang paling sering ini. Mereka nggak percaya dengan pasti ada bang curang. Pasti ada, ya. Itu loh, memang betul anak muda itu nggak terlalu banyak bersuara, apalagi Gen Z di media sosial, ya. Tapi itulah yang dinamakan dengan silent majority. Nggak terlalu banyak koar, yang penting eksekusi. Itu baru paten. Gitu, ya. Iya dong, mudah anak muda sekarang. Kenapa? Yang jadi pertanyaan, kenapa Pung alasannya? Milenial dan juga Gen Z memilih Ahmad Lutfi dan Taj Yassin? Karena Taj Yassin sendiri itu kelahiran tahun 1983. Udah terjawab kan, selain dia mewakili kaum Gen Z, dia juga mewakili kaum religius. Paket lengkap. Ya, Ahmad Lutfi, Taj Yassin itu sudah paket lengkap. Gitu. Makanya kalau nyari calon diperhatikan dong. Ini yang satu nasionalis, yang satu religius. Biar seimbang, jangan timpang. Gitu, ya. Jadi bisa dikatakan dari sosok Taj Yassin pun juga sangat punya pengaruh, karena selain beliau itu adalah tokoh, ya, salah satu anak dari pendiri NU, ya, yang ada di pentolannya NU yang di Jawa Tengah, ya. Beliau itu pun juga seorang wakil kepala daerah yang memang betul-betul sampai sekarang tidak ada cacatnya, ya. Hendra Pribadi pun juga begitu kok. Dia pun juga malang melintang di Jawa Tengah, betul. Tapi dia mulai karir politiknya sebagai wali kota Semarang itu dari 2013. Ya, ingat, hanya Semarang. Belum semua Jawa Tengah. Semarang. Ya, itu. Dan kita bisa lihat sendiri nanti bagaimana, ya, suara Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin itu juga bakalan mendominasi di Semarang. Begitu juga sama kayak di Surabaya. Ya kan, kita katakan misalnya si siapa namanya Tri Risma ini, dia itu sudah pernah jadi wali kota Surabaya. Tapi yang mendominasi di situ kan siapa? Kofifa. Jadi levelnya udah beda. Beda dong. Ya kan? Walaupun wakil tapi dia ruang lingkup provinsi. Tapi dia kalau Hendra Priyadi walaupun kepala tapi ruang lingkupnya masih kabupaten kota. Itu dia, ya. Jadi kalau untuk bicara kenapa, ya, Andika Perkasa semakin ketinggalan di belakang, karena memang dari Andika Perkasanya sendiri pun juga, ya, bisa dikatakan itu kan calon dadakan itu. Ya, calon dadakan. Kenapa bilang? 3 bulan sebelum penetapan, Ahmad Lutfi sudah digadang-gadang menjadi menjadi calon gubernur di Jawa Tengah dari Kim, ya. Walaupun kemarin sempat mereka itu dengan Kaesang, ya, berlaga elektabilitas, tapi itu adalah bagian dari politik. Karena tahu kalian, Kaesang itu hanya sebagai vote getter.
Iya, menjadi apa aja, sebagai kejar-kejar. penarik suara aja. Nggak tahu kalian kan? Itu dia. Jadi bukannya Kaisang itu kemarin berambisi jadi apa? Jadi gubernur, enggak ya, karena Kim, Prabowo, Joko Widodo udah tahu siapa yang paling pantas untuk Jawa Tengah. Itu kalian aja yang bilang terlalu ambisi. Enggak, gitu-gitu Putra Mulyono tuh. Aduh, ada yang mau pesan bajunya? Dan kalian tahu ada yang menarik dari pertarungan dua tokoh ini, Lutfi dan juga Andika Perkasa. Jadi ketika PDIP mengirim Andika Perkasa menjadi calon gubernur di detik-detik terakhir, dengan harapan ya, dengan kotokohannya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI Jenderal Bintang 4 akan menarik perhatian dari Jawa Tengah ya, rakyat Jawa Tengah, Kim bersama Prabowo dan juga Joko Widodo tidak kalah strategi. Akhirnya apa? Prabowo mengirim staf khususnya, staf pribadinya ya, dan juga banyak sekali purnawirawan TNI untuk menjadi tim pemenangannya Ahmad Lutfi. Tahu kalian ya, mulai dari A.M. Putranto, Bibit Waluyo, ya, Dudung yang menjadi kasat angkatan darat kemarin itu banyak kali, dan bukan juga cuman dari unsur TNI, dari Polri-nya juga. Tahu kalian, Sutarman ya, mantan Kapolri pun masuk. Lengkap ya. Jadi walaupun di sebelah sana TNI, Panglima TNI, di sini lebih banyak bintangnya. Di sana bintang 4, di sini kalau dikumpul-kumpul udah 50 bintang di sebelah sini. Aduh, dan tahu enggak kalian ya, begitu juga Andika Perkasa, dia lihatlah bahwasanya yang menjadi wakilnya Lutfi itu ya, mewakili golongan religius. Diambil ya, lalu datanglah Andika Perkasa ya, diambillah salah satu tim pemenangannya, cucunya Gus Dur. Mantap, luar biasa ya, cukup cerdik ya, cukup cerdik ya, tapi bisa dikatakan ya itu belum seberapa lah. Ya, dengan langkah-langkah yang diambil oleh tim pemenangannya Ahmad Lutfi dan Tadsy Yassin ya, jadi bisa dikatakan ya, kalau kemarin aku katakan bahwasannya ini sulit ditebak antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa, tapi makin kesini makin kelihatan kekuatan lebih besar di Ahmad Lutfi. Itu dia, karena banyak faktor yang mendukung ya. Jadi Bapak Andika Perkasa dengan segala hormat, maaflah dulu ya, kalau di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat ada isu dan juga rumor-rumor Sambo versus Rambo yang sengaja digulirkan di tengah-tengah masyarakat. Ya gimana pun juga, Sambo orang Indonesia, Rambo orang Amerika. Ya, kami tetap pilih orang Indonesia. Ngeri kali konotasi orang ini. Digulirkan di isu Sambo versus Rambo katanya. Iya, itu kan jahat sekali itu, ya kan? Sambo itu gimana pun juga ya, ini ku bilang sama kalian, walaupun dia jatuh ke dalam sebuah tindak pidana ya, Sambo itu betul-betulan polisi. Rambo tokoh hayalan itu, berarti yang sedang berhayal lah kalian. Aduh, gimana pun juga udahlah ya, kalau itu hak masyarakat lah, sah-sah saja. Itulah yang bikin pemilihan ini riang gembira. Karena apa? Karena ada istilah-istilah yang lucu, ya kan, Sambo versus Rambo katanya. Oke, baik teman-teman semuanya, setelah tadi penyampaian dari Bang Opung Parbelak, dan ini juga masih hasil survei teman-teman semua. Jadi kita harus menyikapi dengan baik hasil survei ini. Mudah-mudahan calon gubernur Jawa Tengah nanti memang pilihan rakyat ya. Mudah-mudahan juga mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jujur dan adil. Oke, terima kasih buat Bang Parbelak, sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe.
Yang belum, mohon supportnya di subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.